Selamat pagi semuanya, salam jumpa bersama saya Mariani Sajalita, Program Studi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Hari ini saya akan berpidato tentang pentingnya menjaga kebersihan untuk mencegah penyakit, salah satunya malaria. Kurangnya kebersihan lingkungan meningkatkan risiko penularan penyakit, termasuk malaria. Kebersihan lingkungan yang buruk bukanlah penyebab langsung, tetapi merupakan faktor yang mempermudah penyebarannya. Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Lingkungan yang tidak bersih menyediakan tempat berkembang biak yang ideal bagi nyamuk tersebut. Genangan air tergenang baik di dalam maupun di luar rumah merupakan tempat berkembang biak utama nyamuk Anopheles. Sampah selokan yang tersumbat dan wadah air yang tidak tertutup memungkinkan nyamuk untuk bertelur dan berkembang biak. Semakin banyak genangan air, semakin besar populasi nyamuk dan semakin tinggi risiko penularan malaria. Vegetasi yang lebat, rumput dan semak-semak yang tinggi dan rimbun memberikan tempat persembunyian yang ideal bagi nyamuk dewasa untuk beristirahat dan berkembang biak. Hal ini mempermudah nyamuk untuk mendekati manusia dan menularkan parasit malaria. Sampah, tumpukan sampah organik menarik berbagai serangga, termasuk nyamuk. Sampah juga dapat menyebabkan genangan air dan menyediakan tempat berkembang biak bagi nyamuk. Sanitasi yang buruk, selokan tidak terawat dan sistem pembuangan limbah yang buruk dapat menyebabkan genangan air dan meningkatkan populasi nyamuk. Malaria adalah penyakit infeksi parasit ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Penyakit ini disebabkan oleh parasit dari genus Plasmodium yang menyerang sel darah manusia. Penyebab malaria. Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Siklus hidup parasit ini melibatkan manusia sebagai inang utama dan nyamuk sebagai inang perantara. Setelah nyamuk menggigit parasit masuk ke aliran darah dan menuju ke hati, di mana mereka berkembang biak sebelum menyerang sel darah merah. Gejala malaria. Gejala malaria dapat bervariasi, tetapi seringkali meliputi demam tinggi, disertai menggigil, keringat dingin, sakit kepala, mual, muntah, dan nyeri otot. Gejala-gejala ini biasanya muncul secara periodik sesuai dengan siklus hidup parasit dalam sel darah merah. Dalam kasus yang parah, malaria dapat menyebabkan komplikasi serius seperti anemia berat, gagal ginjal, dan gangguan kesadaran. Pencegahan malaria. Bapak Ibu bisa mencegah malaria berfokus pada menghindari gigitan nyamuk Anopheles. Hal ini disebabkan dapat dilakukan dengan menggunakan kelambu, menggunakan pakaian lengan panjang dan celana panjang, menggunakan replan nyamuk, dan memastikan rumah bebas dari genangan air yang dapat menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Di beberapa daerah, profilaksis anti-malaria atau penggunaan obat untuk mencegah malaria juga direkomendasikan. Pengobatan malaria tergantung pada jenis Plasmodium yang menginfeksi dan tingkat keparahan penyakit. Pengobatan biasanya melibatkan penggangguan obat anti-malaria yang harus diberikan sesuai dengan petunjuk dokter. Pengobatan yang tepat, waktu dan adekuat sangat penting untuk mencegah komplikasi dan kematian. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran malaria. Bukan karena kebersihan itu sendiri menyebabkan penyakit, tetapi karena lingkungan yang bersih mengurangi tempat berkembang biak nyamuk Anopheles dan mengurangi risiko penularan penyakit. Pencegahan malaria membutuhkan pendekatan yang komprehensif, termasuk pengendalian vektor atau nyamuk, pengobatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Malaria adalah penyakit serius yang disebabkan oleh parasit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Penyakit ini dapat dicegah dan diobati, tetapi jika tidak ditangani, dapat berakibat fatal. Malaria merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang signifikan yang membutuhkan upaya berkelanjutan dalam pencegahan, diagnosis, dan pengobatan.
Sekian dan terima kasih. Selamat berjumpa kembali di video berikutnya.